Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman dan buat dosen metode penelitian. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buku Berbasis Web Toko Buku Senen. Untuk kelompok 1 beranggotakan pertama dengan saya sendiri, Windy Cipto Dwi Nugroho, dan rekan kita M. Iksan Wardana, serta David Valentino, dan teman kita juga Yoga, serta ada satu lagi teman kita Fahmi Mukhtar. Dia untuk presentasi pertama yang telah kita buat, dia ikut. Untuk yang kedua ini dia tidak bisa ikut karena ada pekerjaan yang membuat dia tidak bisa mengikuti presentasi ini. Latar belakang kami untuk membuat makalah ini yaitu dengan semakin majunya ilmu informasi dan teknologi, maka sudah menjadi kewajiban organisasi atau badan usaha untuk terus berkembang, terus maju dalam usahanya, untuk ikut serta juga beriringan dengan kemajuan informasi dan teknologi khususnya yang dimiliki oleh para pesaing yang mengancam usahanya. Salah satunya adalah dalam bidang pengembangan web, di mana sudah merupakan rahasia umum bahwa hampir setiap organisasi maupun badan usaha memiliki webnya sendiri, baik untuk memberikan informasi mengenai bagian dan instalasinya ataupun web yang menjadi salah satu fasilitas pemasaran untuk kegiatan usahanya sendiri, yaitu e-commerce atau pemasarannya. Maksud dan tujuan kami membuat ini memberikan penambahan jaringan penjualan dan wilayahnya, memberikan kemudahan aktor usaha untuk mengontrol usahanya, pelaksanaan kerja yang tidak terbatas, baik di tempat ataupun di waktunya, peningkatan pendapatan usaha, serta memberikan kemudahan kepada para pelanggan atau calon pelanggan untuk mencari produk-produk yang mereka inginkan, seperti buku-buku yang tersedia di Pasar Senen atau enggak di seluruh Indonesia. Landasan teori, internet, dan website. Internet dan website. Internet. Sekarang giliran saya, Win, ya? Oh ya, siap-siap. Maaf ya, San. Silakan untuk rekan kita untuk melanjutkannya, yaitu Isan. Internet dan website. Definisi internet menurut Sunarto, internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung keseluruhan dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Secara fisik dianalogikan sebagai jaring laba-laba atau the web yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik atau node yang saling berhubungan. Node bisa berupa komputer, jaringan lokal, ataupun peralatan komunikasi. Sedangkan garis penghubung antar simpul disebut sebagai backbone, yaitu metode komunikasi terrestrial maupun satelit. Node terdiri dari pusat informasi dan database, peralatan komputer, dan perangkat interkoneksi jaringan, serta peralatan yang dipakai pengguna untuk bertukar informasi di internet. Karakteristik internet. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Menurut Dyson, dalam Kutyah Ningsih dan Anamisa memberikan definisi tentang cyberspace adalah suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic wafer. Dari definisi yang diberikan Dyson di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik dan internet. Di antaranya, beroperasi secara virtual atau maya, dunia cyber selalu berubah dengan cepat, dan informasi di dalamnya bersifat publik. Next. Website. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman, diantaranya 1. Web server, 2. Web browser, 3. Web hosting. Next. Rancangan antarmuka. Berikut adalah rancangan antarmuka dari web toko buku Senen.
Di sini ada administrator, username, password, dan login. Dan berikut adalah halaman administrator yang terisi dari field cara pembelian, ganti password, manajemen produk, produk kategori jasa pengiriman dan untuk ongkos kirim, pesan, menu transaksi, dan order masuk, laporan, dan transaksi, atau isi konten menu admin. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Itunya masih kemut, Mit. Ya, next. Sorry, Pit. Tadi yang pertama itu masih kemut dia di hitungan Iya. kamu. Iya, ini entity yang ERD kan? Oke, siap. Next. Rancangan basis data. Berikut adalah rancangan basis data dari web toko buku Senen. Ya. Ini adalah contoh diagram dari relasi. Kita bisa lihat. Oke, di next saja. Ya. Berikut ini adalah bagian dari logical relational structure. Itu di tengah ada order. Kita ke kiri, mungkin ada kiri atas, ada customer. Di bawahnya ada jenis-jenis produk. Kita lanjut ke sebelah kanan dari bagan. Itu ada detail order. Dan di bawahnya ada order. Terus yang di tengah ada shop pengiriman atau pengiriman dari barang. Nah, di paling bawah sebelah kanan itu ada kota. Dan yang terakhir itu adalah kategori dari barang yang akan dibeli. Oke, next. Ya, di sini ada layout tabel dan database. Di atas ada spesifikasi tabel kategori. Berisikan kolom nama, jenis, lebar, dan keterangan. Dan yang di bawah, tabel spesifikasi tabel customer. Berisikan nama, jenis, lebar, dan keterangan. Kita bisa lihat isi tabelnya. Oke, next. Next slide. Ya, spesifikasi tabel produk. Ada nama yang berisikan ID produk, ID kategori, nama produk, deskripsi, harga, stok, berat, tanggal masuk, gambar, diskon, status, dan review. Di sebelahnya ada tabel jenis. Itu ada integer, varchar, long text, integer, desimal, date, varchar, integer, varchar, medium text. Nah, di sebelahnya ada kolom lebar, itu ada kita lihat berisikan angka. Dan di sebelahnya lagi keterangan, kolom keterangan. Yang berisikan ID produk, ID kategori, nama produk, deskripsi produk, harga produk, stok produk, berat, tanggal masuk produk, gambar, dan produk yang dibeli, diskon produk, status produk,
dan review produk. Oke, next. Di sini ada spesifikasi tabel shop pengiriman. Pertama, di kolomnya ada berisikan nama, jenis, lebar, dan keterangan. Isi nama itu ID perusahaan, nama perusahaan, dan gambar. Ada jenis, ada lebar. Di bawahnya itu ada spesifikasi tabel kota. Ada kolom nama, jenis, lebar, dan keterangan. Kita bisa lihat isi dari tabel-tabel tersebut. Oke. Next slide. Ya, spesifikasi tabel order. Tabel ini berisikan nama, yaitu ID dari order, ID produk, ID session, jumlah, tanggal order, jam order, dan stok. Di tabel jenis ini berisikan dua integer untuk ID produk, untuk ID session itu varchar, untuk jumlah integer, tanggal date, jam time, dan stok integer. Lebar dan keterangan. Oke, next slide. Ya, di sini berisikan tabel lagi, yaitu layout. Spesifikasi tabel order detail. Pada kolom nama itu berisikan ID order, ID produk, dan jumlah. Ini jenisnya integer semua. Lebarnya juga sama 5. Pada keterangan, ID order itu keterangannya ID order, ID produk, jumlah, keterangan jumlah. Di bawah ada spesifikasi tabel order. Pada kolom nama berisikan ID order, yaitu nama customer, alamat customer, telepon, email, status order, tanggal order, jam, dan ID customer. Kita bisa lihat jenis dan lebar dari kolom berikut dan keterangannya. Oke. Next slide. Navigasi campuran indeks customer. Yang pertama dimulai dari indeks. Indeks ini berisi alamat bagian utama, kategori, tangami, produk diskon, cara pembelian, keranjang belanja, dan konfirmasi. Lalu yang terhubung itu untuk mendaftar menjadi anggota, lalu kemudian login. Setelah login ini kita bisa mendapatkan akses seperti menu utama, kategori, tangami, produk diskon, dan pembelian, keranjang belanja, konfirmasi. Lalu di keranjang belanja di sini ada bagian lanjut, simpan data, lalu ada cetak nota, lalu kembali lagi ke bagian awal. Lalu setelah itu ada menu logout yang ketika kita klik akan langsung kembali ke indeks dan mengulang semua alur. Next. Untuk navigasi campuran indeks ini juga sama. Indeks mulai dari awal, pertama ada bagian menu utama, cara beli, ganti password, manajemen produk, modul admin, komentar, menu transaksi. Dan bagian-bagian tersebut masih ada cabang-cabangnya yang meliputi login, kategori, produk, jasa pengiriman, ongkos kirim, dan lain-lain. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pokok pembahasan yang disusun di dalam presentasi ini, kami menyimpulkan bahwa website ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu user dapat melakukan pembelian dimanapun, kapanpun, dan menggunakan media mengakses website ini. Memberikan kemudahan pembeli untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang dibeli. Memudahkan penjual mengenalkan seluruh produk, melakukan
melakukan promosi sehingga bertambah luaslah minat user serta mengetahui informasi lebih tentang produk mereka yang tersedia, memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli, serta dapat memaksimalkan penjualan produk serta meningkatkan jumlah produk yang dijual. Next. Ya, itu saja presentasi kami pada malam hari ini. Jika punya pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi kami. Saya Yoga dan saya mewakili semua tim yang presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman atas presentasinya di hari ini. Insya Allah